BBM naik, Pertalite, Pertamax, dan biosolar. BBM naik tentunya imbasnya ke semua lini industri, dan inflasi akan naik juga. Kemarin saya baca berita inflasi di semester pertama 2022 itu 4,9%. Dengan naiknya BBM di 3 September kemarin, menurut saya inflasi bisa naik di angka 7 hingga 9%. Nah, mungkin saya mau bicara mengenai industri saya, yaitu di industri properti. Kalau BBM naik, transportasi, bahan baku untuk pembuatan properti itu akan tergeret naik juga, dan tentunya harga properti akan terkoreksi naik. So, sekarang mungkin developer juga bingung ya, mau naikin harga dengan BBM naik, daya beli masyarakat turun. Ya, dinaikin harganya, pembelinya nggak ada, uangnya nggak muter. Ya, di sisi pihak kalau nggak dinaikin, developernya tentunya tidak akan mendapatkan keuntungan, bukannya cuan, tapi bisa aja buntung karena cost-nya tidak sesuai dengan profit yang dijanjikan. Nah, pertanyaannya bagaimana nih dengan kondisi seperti ini? Mungkin saya ada di industri properti, tapi saya lebih spesial ke secondary market. Jadi properti-properti yang punya orang dijual lagi. Nah, kalau secondary market mungkin ada beberapa wilayah bisa terkoreksi harganya, tapi ada beberapa wilayah juga malah stuck gitu loh, karena permintaannya nggak banyak, terus properti tersebut banyak yang mau dijual, ya gimana harga mau dinaikin, harga yang lama aja tidak terjual. Makanya di dalam kondisi apapun, sebagai seorang agent atau broker properti seperti saya harus bisa membaca peluang. Nah, peluang saat ini yaitu peluang bagi broker atau agent bisa nih memasarkan properti-properti yang tidak terkoreksi karena harga BBM. Saya punya bukan analogi ya, punya sesuatu yang bisa berbalik gitu. Heran sih, saat BBM naik mungkin penduduk miskin bisa bertambah, dan saat BBM naik orang kaya malah tambah kaya. Kenapa? Ya orang miskin tahu lah ya, mungkin penghasilannya yang tadinya per bulan 1 sampai 3 juta dan fix kebutuhan kosnya misalnya sekitar 2 juta, maka dia masih ada nabung 1 juta. Tapi dengan BBM naik, fix kosnya bisa akan naik. Bukan berarti dia bisa nabung, malah tergerus, dia bisa ngutang kanan kiri. Yang miskin ya tambah miskin, makanya harus kreatif dan inovatif. Tapi yang kaya makin kaya, yang analogi saya, mereka beli properti dan properti itu akan naik, simpen aja gitu loh. Jadi tidak tergerus, karena kalau kita punya uang disimpan di bank, sekarang bunganya berapa. Tapi kalau di properti, menanamkan investasinya di tempat yang tidak salah atau di tempat yang benar, maka properti itu akan terus naik. Jadi saya bilang analoginya yang kaya makin kaya kalau investasi di properti. Jadi salah satu obat inflasi, salah satu obat supaya uang Anda tidak tergerus, yaitu investasi di properti. Tapi jangan salah, properti yang mana yang bisa Anda cocok untuk berinvestasi? Yang pertama, saran gue sih, investasi di properti yang dekat TOD ya, Transit Oriented Development. Artinya kawasan tersebut itu siklus transportasinya itu mudah. Jadi kan kita tahu nih, pemerintah tuh lagi mencanangkan tuh kalau bisa jangan pakai bahan bakar fosil ya. Artinya tuh BBM tuh pengennya dikurangi, jadi orang harus berhemat, pergunakan kendaraan umum atau LRT, MRT yang terakses. Jadi
lokasi itu akan banyak diminati dan crowd. Kalau banyak diminati, crowd dan banyak orang ke situ, tentunya harganya properti tersebut akan bergejolak naik. Yang kedua, yuk kalau beli properti yang di suburban, artinya penyangga kota Jakarta, yang lagi bagus fasilitasnya, infrastrukturnya, pengembangannya. Banyak kok contoh-contohnya seperti Bumi Serpong Damai, Alam Sutra, Lipo Karawaci, Kota Harapan Indah, di Cibubur, ya di Langga sekedar ke sana juga ke arah Bogor Sentul City, dan tentunya yang gue rekomen tuh di Kota Jababeka. Itu keren tuh Kota Jababeka, kawasan sekitar 6.000 hektar dengan konsepnya benar-benar smart city ya. Jadi Anda harus jeli menanam uangnya, jangan sembarangan. So sekali lagi ini hanya pandangan gue aja. Kalau kita bicara apakah BBM akan turun, selama gua hidup sih belum ada yang BBM turun ya. Malah yang ada setiap ganti kepemimpinan presiden bisa naik 2 atau 3 kali. Jadi untuk BBM turun sih kayaknya sih agak berat. Jadi bagaimana caranya ya? Anda harus bisa menyesuaikan. Anda developer, Anda marketing, Anda pengusaha, maupun apapun profesi Anda harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Jangan sampai Anda tergerus oleh kondisi Anda sekarang ini. Jadi saya tidak bisa menyalahkan kebijakan negara, saya tidak menyalahkan si A, si B, si C. Ya tinggal kita beradaptasi. Karena manusia itu bisa beradaptasi dalam keadaan apapun gitu. So semoga omongan ini, obrolan ini atau tweet saya ini bisa memberikan sedikit gambaran buat Anda. Itu aja sih. Terima kasih. Salam properti.